Dia mengira bahwa tarian kesombongannya membantunya meraih kemenangan. Namun sebaliknya, tarian itu malah menjadi petaka baginya. Banyak para fighter ataupun petinju yang masih belum percaya bahwa karma itu ada. Mereka awalnya leluasa memperlihatkan kesombongannya, namun akhirnya mereka mulai sadar bahwa keputusannya malah menjerumuskannya. Seperti pria yang satu ini, yaitu Charles Masunyi, petinju asal Zimbabwe. Dia memang dikenal sebagai bajingan sejati. Provokasi dan arogansi memang sudah menjadi bagian darinya. Hingga akhirnya di tahun 2017 saat ia berstatus pemilik sabu WBC Silver, ia dipertemukan dengan petinju dari Uzbek yakni Kudratillo Abdukarov. Merasa dirinya seorang jawara, Masunyi mulai memperlihatkan kesombongannya. Ia seperti linglung seolah mendapat pukulan telak, menari-nari seolah kemenangan sudah berpihak padanya, membiarkan tangannya seakan-akan pukulan lawan tak berbahaya. Namun apa yang terjadi? Satu pukulan telak membuyarkan semuanya. Ia tumbang bersama dengan sifat angkuhnya. Ia mencoba bangkit padahal kakinya sudah goyah. Ia terus berusaha seolah kemenangan masih terbuka untuknya. Namun semuanya sudah terlambat. Usahanya sia-sia, yang ada malah semakin tak berdaya. Inilah contoh bagi mereka yang suka menyombongkan kemampuannya. Petinju yang satu ini jauh lebih angkuh lagi. Ia adalah Braulio Rodriguez, petinju asal Republik Dominika. Provokasi dan tarian di atas ring sudah menjadi hal biasa baginya. Ia tak henti-hentinya terus memprovokasi petinju Meksiko itu. Gayanya yang selangit itu seolah-olah menjadi ritual untuk meraih kemenangan. Bagi penonton mungkin itu hiburan, tapi bagi sang lawan jelas itu adalah penghinaan. Dan benar saja, keangkuhannya langsung dibayar tunai malam itu. Dia mulai sadar bahwa keangkuhannya adalah dalang kehancurannya. Inilah contoh bagi mereka yang suka menyombongkan kemampuannya. Masih ingat dengan pemain SmackDown ini, yaitu Dave Bautista. Di tahun 2012, ia memberanikan dirinya untuk masuk MMA. Dan yang dilawan adalah fighter yang sudah berpengalaman, yaitu Vince Lucero. Lucero yang merasa Bautista hanyalah seorang pemain SmackDown, ia tak mempersiapkan laga ini secara matang. Ia menganggap lawannya hanyalah pemain sirkus saja. Bahkan saat di atas oktagon, ia sempat menyapa penonton. Jelas itu adalah sebuah penghinaan bagi Bautista, yang notabene adalah legenda SmackDown. Namun apa yang terjadi? Setelah itu Bautista langsung memberi pelajaran fighter veteran itu. Bahkan ia sampai tak terima dengan kekalahan ini. Ya beginilah jika suka meremehkan sang lawan. Matthew Gold Lion Colquhoun. Tak kalah sombongnya, fighter ini juga merasa so angkuh di hadapan lawannya. Petarung ini bernama Matthew Colquhoun. Saat itu ia dipertemukan dengan Ovidio. Matthew yang lebih tua dan lebih berpengalaman, ia terus mengejek lawannya sepanjang laga. Dan benar saja, karma itu langsung menyambarnya. Serangan lutut itu dengan telak mengenai rahangnya. Dan petarung angkuh itu langsung kaku. Jelas itu adalah karma yang sangat kejam. Kerasnya serangan itu hingga ia sulit untuk sadar. Kali ini masuk duel kickboxing antara sang jawara 2 kali K1 World Match 2005 dan 2007 Adi Sauer versus Ardalan, petarung dari Iran.
Ardalan yang merasa jauh lebih muda dan lebih kuat, ia lupa bahwa yang dilawan adalah mantan juara terbaik kickboxing. Memang saat itu Andy bukan era emasnya lagi, tapi soal teknik ia masih ada. Di laga ini, Ardalan terus meremehkan mantan petarung nomor 1 Belanda itu. Jelas itu adalah bentuk penghinaan pada sang jawara. Tidak hanya sekali, bahkan sudah berkali-kali Ardalan menganggap remeh serangan Andy. Yang akhirnya di ronde keempat inilah Ardalan yang masih mengejek Andy, malah ia dibuat keok saat itu juga. Dan inilah karma bagi mereka yang suka meremehkan lawannya. Pada bulan Agustus 2020, duel antara Romandi, petarung angku dari Ceko, melawan Levan, petarung dari Georgia. Levan Makashvili, Roman yang merasa jauh lebih muda dan sangat diunggulkan dengan angkuhnya di hadapan Levan. Dan tak disangka setelah itu ia langsung mendapat karmanya. Feels like Levan is almost taking the last minute off, trying to get some extra breathing. Levan is almost taking the last minute off, trying to get some extra breathing. Roman calling. Kejamnya pukulan itu hingga petarung angkuh itu sulit untuk bangkit. Dan inilah karma bagi mereka yang suka banyak gaya. Sama seperti bodybuilder bertato ini, kala itu ia dipertemukan dengan petarung MMA yang badannya jauh lebih kecil. Perasa dirinya lebih gempal dan lebih kekar dengan angkuhnya di hadapan petarung MMA ini. Bahkan ketika mereka sudah satu arena, sang bodybuilder hanya bisa tersenyum dan penuh percaya diri. Namun apa yang terjadi? Malah ia dibuat keok dengan sangat mudah di laga ini. Lebih parahnya, tangannya sampai mengalami cedera. Dari sini kita bisa belajar bahwa jangan terlalu jumawa karena itu akan menjadi petaka. Ya, dia adalah Minoru Kimura, fighter dari Brazil. Kala itu ia melawan petarung dari Thailand, Kai Firetek, sang pemilik sabuk juara. Kimura dengan percaya diri akan mengalahkan lawannya. Bahkan sebelum laga ia merobek foto Firetek dan ia juga mulai mengintimidasi Firetek. Dan tibalah pada hari yang sangat dinantikan. Laga ini ditonton ribuan warga Jepang. Wow, so this is the K1 World Grand Prix under 65 kg title match. We've got KO. Be a good match for him. He's also beaten him before. Yes, yeah. Kesombongan Kimura malah kembali berulah di hadapan Firetek. Difference, but I don't know if it's the hair, but you can see. Sportsmanship, love it. Like fencing. Dan benar saja, karma malah langsung hadir saat itu pula dan ia dibuat keok. Oh man! Oh my God! Jelas kekalahan ini sangat memalukan baginya. But hard.